Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau peperangan sudah selesai dan dimenangkan oleh Beowulf. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan toko-toko mulai buka kembali. Kita dilihatkan seseorang berbaju merah masuk ke dalam ruangan. Dia pun langsung disambut oleh pelayan di sana. Selamat datang. Ada yang bisa aku bantu? Aku ingin bertemu pemilik tempat ini. Jika Anda tidak punya janji dengan beliau, saya takut Anda tidak bisa menemuinya. Bagaimana kalau begini? Ini kapten kelompok penyidik. Pelankan suaramu dan suruh pemilik tempat ini kemari. Dan bawa juga dokumen yang merangkum apa yang terjadi di Cangdu selama ini. Pelayan itu pun pergi memanggil pemilik tempat tersebut. Dan nama dari kapten penyidik ini adalah Hong Yos-hin. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada sebuah keributan. Orang baju hijau berkata, "Beraninya kamu seperti ini padaku? Hanya karena aku bungkuk, apa kamu meremehkanku?" "Bukan begitu, Tuan. Saya tidak mungkin berani berpikir seperti itu. Kamu berani menjual barang seperti ini padaku hanya dengan 3 silver. Harga pembuatannya cukup mahal, Tuan. Sebenarnya 3 silver itu sudah murah." Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka. Orang tua di sana berkata, "Apa yang membawa si bungkuk baja kemari? Baru-baru ini terjadi sesuatu yang buruk di daerah ini. Jadi, berhentilah membuli yang lemah. Jika kamu tidak punya uang, aku akan membayarnya untukmu." "Yosin Pyong, apa yang kamu lakukan di sini?" Orang tua ini adalah praktisi bayangan. Dan nama dari orang itu adalah Yosin Pyong. Orang di sebelahnya bernama Lee Suha. Yosin Pyong berkata, "Aku hanya sedang berkelana bersama keponakanku dan kebetulan tiba di tempat ini. Beri salam. Dia terkenal di seluruh area Sichuan dan Hainan. Si bungkuk baja dari Aula Bintang 7. Oh Yongwol. Saya Lee Suha menyampaikan rasa hormat pada Anda, Tuan. Kalau kamu memang ingin membeli benda itu, aku akan membelikannya untukmu. Lupakan saja. Aku bukan pengemis." Oh Yongwol pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Yosin Pyong berkata, "Jika dia ada di sini, maka tinggal menunggu waktu hingga sisa anggota Aula Bintang 7 tiba juga. Dimanapun mereka berada, akan selalu ada kekacauan." Ini benar-benar situasi yang tidak bisa diprediksi. Kita beralih ke sebuah tempat makan. Di sana ada seseorang yang disamperin oleh pemimpin penyidik. Dia berkata, "Kamu Beowulf kan?" "Iya." "Kamu lebih tampan dari yang dirumorkan. Wajahmu tampan sekali. Kalau kamu kemari hanya omong kosong, pergilah." "Maaf, saking terkejutnya aku lupa memperkenalkan diri. Aku sudah menghabiskan banyak waktu untuk mencarimu. Namaku Hong Yos-hin." "Hong Yos-hin? Aku tidak pernah mendengar." "Tentu saja, karena ini pertama kalinya aku mengatakan nama asliku pada orang di luar sekte Hau."
Apa yang diinginkan orang dari Sekte Hao denganku? Apa kamu berkata seperti itu karena kamu benar-benar tidak tahu? Aku persingkat saja. Apa kamu yang membunuh Oh Sang-yeon, ketua cabang Changdu Sekte Hao? Benar. Jika ada orang dari Sekte Hao yang aku bunuh, tidak salah lagi. Namanya Ho Sang-yeon. Kenapa kamu membunuhnya? Karena dia mengumpulkan informasi tentangku dan ingin menjual informasi tersebut. Hanya karena itu. Apa kamu tahu kelompok seperti apa Sekte Hao itu? Apa kamu kira bisa hidup tenang setelah macam-macam dengan Sekte Hao? Dengan satu perintah dariku, semua anggota Sekte Hao di Changdu akan menyerangmu tanpa henti. Aku tidak peduli. Kepalamu akan terjatuh ke tanah sebelum itu terjadi. Dan selanjutnya adalah kepala ketuamu. Hong Yoshing bergumam, apa aku habisi saja bocah bajingan ini sekarang? Dengan tiba-tiba benang-benang Pyeowol sudah berada di sekitar Hong Yoshing dan menggores pipi dirinya. Pyeowol berkata, jangan berani menunjukkan niat membunuh di hadapanku. Aku sensitif dengan hal itu. Aku tidak peduli kelompok macam apa Sekte Hao. Aku tidak peduli dan aku tidak khawatir juga. Tapi ingatlah satu hal. Berani menggangguku, kepalamu akan berada di tanah sebelum kamu menyadarinya. Ucap Pyeowol. Kita beralih ke sebuah tempat di sebuah pandai besi. Di sana ada Tang Socu yang sedang membuat senjata. Pyeowol berkata, apa kamu punya banyak pesanan? Kenapa Anda tidak bilang kalau ingin kemari? Aku tidak ingin mengganggumu saat kamu lagi fokus. Aku semakin banyak orderan belakangan ini. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, aku pasti tidak akan bisa menjadi blacksmith. Apa yang membuat Anda kemari? Apa berarti hantu Anda rusak? Tidak. Aku kemari untuk membuat pesanan padamu. Aku butuh vambrace untuk melindungi tanganku. Vambrace? Baiklah, aku akan membuat yang keras dan ringan untuk Anda. Waktu pengerjaannya 5 hari. Jadi datanglah 5 hari lagi. Hari pun berganti malam. Di sana ada Tang Socu menuju ke gudangnya. Dia bergumam, mari kita lihat. Siapa sangka dia mencari vambrace. Selama ini dia tidak pernah meminta armor. Bahkan setelah melawan para ketua sekte yang sangat kuat. Bagus. Ini bahan yang sempurna. Ada seseorang di sini. Siapa di sana? Ucap Tang Socu. Setelah Tang Socu membuka karung tersebut, ternyata ada seorang anak di sana. Tang Socu berkata, ada seorang anak. Hari pun cepat sekali berganti. Tiba-tiba kita sudah diperlihatkan di pagi hari. Di sana ada Tang Socu yang mengantarkan makanan. Dia berkata, aku akan meninggalkannya di sini. Makanlah kapanpun kamu mau. Aku tidak berniat bertanya siapa kamu. Namun, makan saja makanan ini agar kamu tidak mati kelaparan. Ada tempat yang harus aku datangi. Jadi aku kembali saat malam. Dan aku akan membawakanmu makanan malam nanti. Makanan itu ternyata buat anak yang ditemukan oleh Tang Socu saat di gudang. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Pyeowol yang sedang bersantai. Pyeowol pun didatangi oleh Tang Socu. Dia berkata, aku membawa pesananmu. Aku menempanya dengan besi ringan. Jadi kamu bisa bergerak leluasa sambil memakainya.
Jika kamu mengisinya dengan energi Ki, kamu bisa menahan serangan dari banyak senjata. Bagus, ini sempurna. Itu sudah pasti. Aku sangat bersungguh-sungguh dalam membuatnya. Dan ambil ini juga, benang perak. Aku mencoba membuat ini dengan bahan sisa pembuatan Vambres itu. Itu cukup lentur, namun kuat. Mungkin akan berguna untukmu. Baiklah, terima kasih. Cuma itu yang aku punya untukmu. Aku pergi dulu. Sudah mau pergi? Aku punya tamu tidak diundang di rumah. Jadi aku ingin melihat apa dia masih ada di sana. Akankah kedamaian ini akan berlangsung lama? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!